Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan rekan sekalian pada channel yang baru ini. Berharap bisa memberikan kontribusi dakwah kepada kita semua, sehingga Islam tetap terjaga dari rongrongan kristenisasi. Para sahabat sekalian, pada video ini saya mempersembahkan diskusi saya dengan seorang misionaris bernama Edi Sidabutar. Beliau ini mengaku orang yang paling paham Al-Quran di antara seluruh umat manusia. Kemudian saudara Edi Sidabutar ini juga pernah mengaku sebagai mu'alaf dan kembali menjadi murtadin, padahal sesungguhnya dia ini adalah orang kafir yang tidak pernah merasakan seperti apa jadi seorang mu'alaf. Meski beliau memang beberapa tahun yang lalu itu sering masuk ke masjid, sering juga ikut buka puasa ya, ketika bulan puasa, namun dengan menggunakan atribut sebagai seorang muslim, namun sesungguhnya dia adalah kafir, dia tidak mu'alaf. Nah, kali ini kami berdiskusi tentang pemahamannya dia, bahwa dia sudah memahami Al-Quran jauh daripada pemahamannya orang-orang Islam sedunia. Untuk mempersingkat waktu, silakan disimak videonya. Mohon supaya di like, di share, dan di subscribe. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat yang lain bisa menikmati hasil daripada channel ini. Video yang ada di dalam channel ini itu bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mempelajari Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, juga mempelajari Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mencari seorang ustadz yang sudah pengalaman tentu saja dan sudah mempelajari Bible dari Kejadian sampai Wahyu dan Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, untuk saya ajak diskusi supaya diskusinya berkualitas, tidak seperti diskusi-diskusi yang lain. Ya, tapi yang saya cari yang memenuhi persyaratan yang sama dengan saya ya. Ya, tidak saya katakan menguasai lah, paling tidak sudah khatam ya, sudah khatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, juga sudah khatam Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Karena ini menjadi syarat mutlak ya untuk mendiskusikan satu bahan tanpa membaca seluruh bahan itu, maka diskusi itu akan menjadi debat kusir. Makanya syarat dari saya itu sudah khatam Bible dan juga khatam Quran. Tidak akan ada debat kusir kalau dua pemateri itu masing-masing menguasai kitabnya dan juga menguasai kitab lawan debatnya. Tidak akan terjadi debat kusir. Debat kusir itu terjadi ketika sampean tidak tahu Al-Quran, tapi sok mengajari orang yang lebih paham Al-Quran. Nah, ini konsep, ini kaidah. Ini adalah kunci atau resep agar orang itu bisa memahami, disebut sebagai orang yang paham Bible, yang paham Alkitab, kitabnya orang Kristen maksud saya. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Bisa membaca. Itu aja. Berbeda ketika orang itu memahami Al-Quran. Orang dikatakan bisa memahami Al-Quran ketika satu, dia bisa qiraat. Kedua, dia bisa nahwu sharaf. Ketiga, dia bisa menerjemahkan. Keempat, dia bisa menafsirkan dengan kaidah tafsir. Kelima, dia menguasai asbabun nuzul. Dia paham balaghah. Dia tahu i'rab, dia tahu mantik, dan dia bisa memahami minimal 1000
hadits sahih. Itu baru level orang yang bisa dikatakan orang yang paham Al-Quran. Jadi saudara Edis, kalau Anda cuma membaca terjemahan ya dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, itu Anda tidak belajar Al-Quran. Anda sedang membaca terjemahan Al-Quran. Anda sedang membaca pemahaman lembaga Departemen Agama dalam memahami firman Allah. Anda sedikit pun tidak dikategorikan sebagai orang yang paham Al-Quran. Pahami itu. Jadi ada dua yang perlu kamu paham. Pertama, kenapa terjadi debat kusir? Karena orang yang tidak tahu Al-Quran menggurui orang yang lebih paham Al-Quran. Ibarat kata anak TK membaca buku kedokteran, lalu buka praktek dan mengundang ahli bedah jantung, ahli bedah saraf untuk bertanding bedah operasi bedah. Itu yang pertama. Kedua, yang perlu kamu paham, yang dikatakan memahami Quran, minimal dia bisa qiraat, dia bisa terjemahan, dia bisa nahwu sharaf, dia bisa asbabun nuzul, dia bisa balagah, i'rab dan lain-lain. Kalau tidak bisa, maka yang terjadi yang kau sebut itu debat kusir. Seperti itu. Ya, tapi yang saya cari yang memenuhi persyaratan yang sama dengan saya ya. Ya tidak saya katakan menguasai lah, paling tidak sudah khatam ya, sudah khatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, juga sudah khatam Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, saya rasa di sini Zulkifli telah membuat standar ganda, di mana Zulkifli menghakimi bahwa syarat untuk memahami Bible itu hanya membaca, sedangkan syarat membaca Al-Quran itu tidak cukup membaca. Kalau Zulkifli menggunakan standar yang sama, harusnya sama seperti itu. Ya, Anda membaca Bible pun membaca Bible terjemahan gitu. Jadi ketika lawan bicara Anda mengupas Quran dengan modal terjemahan juga harusnya sama. Jadi tidak boleh menggunakan standar ganda. Kenapa Anda boleh dikatakan paham ketika membaca Bible dengan terjemahan, sedangkan lawan bicara Anda tidak boleh? Nah, ini satu. Nanti saya akan lanjutkan. Baik, ini udah bertahun-tahun ya saya jelaskan sama Anda ya, Edis Sidabutar, bahwa Al-Quran itu, kita bahas kitabmu dulu. Kenapa saya menggunakan standar yang berbeda terhadap pemahaman kami umat Islam terhadap kitabmu? Yang jelas, ini yang perlu kamu pahami. Kitabmu itu, satu, hanya terjemahan. Dua, diterjemahkan berdasarkan dengan pemahaman dan rasa bahasa manusia saat ini, yang mana manusia itu jauh dari sumber daripada Alkitab itu sendiri. Tiga, pemahaman orang Kristen terhadap kitabnya tentang apa yang tertulis secara teks, secara konteks, dan pemahaman umat Islam terhadap kitab tersebut adalah sama. Yang membedakan kemudian adalah iman. Jadi orang Kristen beriman kepada iman, bukan beriman kepada Tuhan. Berbeda dengan umat Islam beriman dengan berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Jadi dasarnya, kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena umat Kristen memahami, mengimani, melakukan, mentaati, mentadaburi kitabnya hanya berdasarkan terjemahan. Di luar daripada itu, hanya imani saja. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Al-Quran itu tidak sama seperti kitab di luar daripada Al-Quran? Pertama yang perlu kamu tahu, memahami Al-Quran yang adalah kalam Allah, dia harus bersumber, dia harus memiliki apa yang saya katakan tadi, nahwu, saraf, balagah, ilmu fikih dan hukum-hukumnya, belum lagi usul fikih, belum lagi usul Quran, sabab nuzul, makki, madani, nasik mansuk, ijaz Al-Quran, kasas Al-Quran, qasam, usul Al-Quran, ahkam Al-Quran dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar pondasi, ini yang menjadi kaidah-kaidah, ini yang menjadi metode, konsep, resep untuk seorang bisa dikatakan sebagai orang yang paham Quran. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengkritisi Al-Quran? Sungguh, orang yang mengkritisi Al-Quran yang ada di hadapan saya sekarang atau di mana saja adalah orang yang hanya berada di luar pintu Al-Quran. Dia tidak bisa masuk ke dalam.
karena pemahamannya tentang Al-Quran hanya seputar terjemahan saja. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, Al-Quran, Anda harus ingat bahwa antara jarak yang panjang antara pembaca Al-Quran yang ada zaman sekarang dan orang yang memahami Quran yang ada pada abad ke-7, setidaknya dapat Anda pahami ada dua jarak. Pertama jarak waktu, yang kedua adalah jarak tempat. Jarak waktu berarti bahwa kitab suci Al-Quran diwahyukan pada zaman di mana zaman itu berbeda dengan zaman sekarang, yang sangat jauh dari zaman hidup pembacanya di saat sekarang ini. Nah, jarak tempat itu berarti bahwa Al-Quran diwahyukan di sebuah tempat. Di mana itu? Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Di mana Jazirah Arab adalah merupakan sebuah tempat yang sangat berbeda dengan tempat yang ada di Indonesia saat sekarang. Jarak waktu, jarak tempat, inilah dua hal yang mengakibatkan adanya perbedaan bahasa, pemahaman, kosakata, cara berpikir, pengungkapan ide, kemudian rasa bahasa itu sendiri dan tingkat pemahaman orang terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran dikatakan sesuai untuk segala waktu dan tempat, sali likulli zaman wal makan, itu disebabkan karena Al-Quran itu memang diwahyukan oleh Allah, diperuntukkan untuk seluruh manusia setelah Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, ya, bahasa yang berlaku pada abad ke-7 Masehi. Banyak kosakata yang tidak lagi dipakai dalam bahasa Arab zaman sekarang. Apatah lagi orang Indonesia yang hanya menerjemahkan. Apatah lagi mereka yang tidak paham Quran, yang tidak bisa baca Quran. Apalagi mereka yang hanya mengkritisi Quran berdasarkan hanya terjemahan-terjemahan. Jadi Edis, terlalu jauh kamu bermimpi. Kalau kamu mengatakan saya sudah mempelajari Quran dari surah Al-Fatihah, dari An-Nas, terlalu jauh. Itu kamu berhalusinasi. Membaca ejaannya hijaiyah saja kamu tidak bisa. Tapi kamu mengaku, di mana-mana kamu publikasikan, kamu adalah orang yang paling paham Al-Quran di antara seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi Anda mempertontonkan hal yang membuat orang Islam itu justru mencemooh, menghinakan, dan juga menganggap kamu itu tidak sempurna dari pola pikir. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, Saudara Kipli, ya. Pertama, Anda tadi mengatakan bahwa Quran, kalau terjemahan yang dibaca itu bukan Quran. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya hal itu memang menjadi satu indikasi bahwa Al-Quran di dalam bahasa aslinya pun itu menimbulkan problematik, menimbulkan sebuah problem. Ya. Bahkan Uli Absar Abdallah, ya, seorang pemikir Islam yang kita tahu sangat terkenal di Indonesia ini, mendirikan jaringan Islam liberal, mengatakan bahwa jangankan diterjemahkan dalam bahasa asing, ya, bahkan Al-Quran terjemahan bahasa Arab itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang menimbulkan sebuah problematika karena Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang asing dari bahasa-bahasa yang ada ketika itu. Nah, itu menurut Ulil. Tapi menurut saya yang sudah mendalami Al-Quran, saya melihat bahwa itu tuh masalahnya bukan itu sebenarnya. Masalahnya bukan di situ. Kalau dalam paham saya memahami bahwa sebenarnya penulis atau yang membuat Al-Quran ini sebenarnya dia itu, ini nanti kalau saya katakan nanti jadi pidana. Makanya ini saya mau ajukan langsung diskusi face to face supaya tidak menjadi fitnah begitu. Nah, ini yang saya bilang tadi akan menjadi debat kusir, Jul. Makanya, kamu kan memiliki paham semacam itu, bahwa Bible itu cukup terjemahan saja. Sedangkan Al-Quran perlu nahusorob, mantik, balago, dan lain sebagainya. Nah, tapi kamu jangan lupa juga, gitu loh. Itu keyakinan kamu. Apakah orang lain meyakini itu? Tidak. Ya, Profesor siapa itu namanya saya lupa, dia mengatakan bahwa sesungguhnya rumitnya bahasa Al-Quran dalam teks aslinya ini menandakan bahwa sesungguhnya Quran ini diambil dari bahasa lain. Dia punya pendapat semacam itu. Quran sesungguhnya diambil dari bahasa orang lain.
untuk diduga dari bahasa Arab, kemudian dibahasa Arabkan sehingga dalam bahasa Arabnya itu kacau begitu. Ini pendapat dia. Nah, kalau kita diskusi semacam itu, nanti akan debat kusir gitu. Maka biarlah pemahamanmu dan pemahaman kita itu memang beda gitu. Gitu Cul ya. Jadi gini, yang membuat debat itu menjadi debat kusir adalah Anda. Disebabkan karena apa? Dasar pondasi pengetahuanmu tentang Al-Quran hanya mengada-ngada. Tidak ada kaidah jelas yang kamu punya. Contoh gini, ketika saya membacakan surah Al-Maun ayat 4 misalnya, fawailul lil musallin, orang Indonesia kemudian menerjemahkan seperti ini, maka celakalah orang-orang yang melaksanakan atau menjalankan atau mendirikan sholat. Orang yang niatnya memang untuk hadir mengkritisi Quran, menjelek-jelekkan Quran, menolak Al-Quran, ketika membaca terjemahan ini, maka dia akan tepuk tangan, guling-guling, salto-salto, ngakak dia, karena dia mengatakan, ternyata Al-Quran itu jelas mengatakan terjemahannya surah Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi buat apa orang Islam itu sholat? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, capek-capek setiap hari. Ternyata di dalam Qurannya dikatakan, maka celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, inilah yang saya maksud. Kamu ketika ingin mengkritisi Quran, harus menguasai ilmu itu tadi. Kalau tidak menguasai ilmu itu tadi, maka kamu akan sesat dengan pemahamanmu sendiri terhadap Quran berdasarkan atas terjemahan. Bagaimana dengan kitabmu? Kitabmu tidak ada masalah. Ketika dibaca, apakah itu kisah, ataukah itu sejarah, ataukah itu hikayat, atau nubuat, atau sesuatu yang diceritakan yang terjadi zaman itu, zaman sekarang dan yang akan datang, jelas kok di dalamnya. Tidak ada kaidah yang harus kita pahami untuk bisa menjadi kunci masuk ke dalam pengajaran yang dimaksud di dalam ayat itu. Contoh misalnya, di dalam Yesaya 9 ayat 6, telah lahir seorang putra, namanya, nah tuh, jelas-jelas ayatnya dikatakan telah lahir. Lalu kemudian kaidah apa yang membalikkan itu, kaidah itu sehingga dikatakan akan lahir. Itu sehingga dikatakan akan lahir. Itu yang pertama. Kemudian misalnya di dalam Markus atau di dalam Markus 12 ayat 29. Ayat itu mengatakan gini, Yesus berseru, dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu esa, kata Yesus. Bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang hanya berdasarkan terjemahan ini memahami ini? Jelas-jelas yang diseru Yesus di situ, dengarlah wahai Israel. Tidak ada diseru, dengarlah wahai Kristen, dengarlah wahai orang Romawi, dengarlah wahai orang Yunani, dengarlah wahai orang Indonesia. Tidak ada disebutkan di situ. Apalagi dengarlah wahai orang Batak, tidak ada. Yang diseru di situ jelas, dengarlah wahai Bani Israel. Berarti Yesus menyeru kepada Bani Israel. Lalu bagaimana kemudian mentolidir? Bagaimana kemudian indikasinya ini supaya lari kepada orang-orang Kristen yang ada sekarang? Dibuatlah ayat. Maka terterahlah di dalam kemudian Matius 28 ayat 19-20, 18-19-20. Menyeru kepada orang untuk mengajarkan Injil kepada seluruh dunia. Padahal jelas-jelas awalnya menyeru. Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Jadi itu bedanya. Itu bedanya. Kitabmu murni hanya terjemahan, memahami sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sementara Al-Quran tidak bisa sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ada kaidahnya. You mau paham Quran, ilmumu harus sama dengan seperti saya. Kalau tidak sama, kamu tidak akan pernah paham. Itu rahasianya. Di dalam Al-Quran sebenarnya ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, ya, dengan jelas dan gamblang. Jadi dapat dipahami maksudnya. Tapi kenapa saya melihat segelintir oknum seperti antum, ya, seperti yang lain-lain, memahami Quran seolah-olah diperlukan 12 cabang ilmu balaghah, membuatnya menjadi sulit gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, Julia, bahwa ketika
kita memahami buku tapi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lain, ini menunjukkan bahwa sebenarnya buku itu punya masalah. Kami tadi sudah mengakui bahwa Bible diterjemahkan dimanapun mudah dipahami. Ya karena memang dalam bahasa aslinya itu nggak ada masalah, apa yang disampaikan itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita mempelajari Quran, Anda bilang sendiri, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rumit dipahami. Ya bahkan Anda katakan terjemahan itu bukan Quran. Ini sebenarnya menjadi satu indikasi bahwa di dalam teks aslinya itu ada sebuah problem di dalamnya gitu loh. Ya makanya ada yang berpendapat bahwa sebenarnya Quran itu bukan bahasa Arab aslinya, itu diambil dari bahasa Arab. Tapi saya nggak mau membahas yang seperti ini dengan kamu, Jul. Nanti akan debat kusir. Jadi ketika Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan, ada ayat yang menerangkan, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun, kitab dan ayat-ayatnya yang dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab. Tapi kamu harus memahami bahwa peruntukan Al-Quran itu jelas di dalam ayat yang kamu maksud itu berbunyi liqaumi ya'lamun. Untuk siapa? Untuk kaum yang mengetahui. Nah sekarang permasalahannya kamu nggak mengetahui. Kenapa kamu tidak mengetahui? Karena kamu tidak belajar. Karena kamu tidak belajar, maka kamu tidak paham kaidahnya. Karena kamu tidak paham kaidahnya, maka kamu nyosor. Pemahamanmu terhadap Quran hanya berdasarkan terjemahan. Sementara ayat yang kamu katakan disusun dengan bahasa yang jelas. Ya, yang dimaksud di situ adalah penyampaian Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ayat-ayatnya itu mengandung susunan-susunan yang amat jelas. Bahasanya, kosakatanya, apa makna kandungannya, kemudian cara membacanya, ilmu yang terkandung di dalamnya, keindahan daripada bahasa yang ada di dalamnya, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Sehingga ayat yang kamu maksud tadi, kalau tidak salah Fussilat itu, ya, itu jelas bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu terdiri atas ayat-ayat, di mana ayat itu diterangkan satu persatu dengan jelas. Setiap ayat dipisahkan dengan ayat-ayat yang lain dengan tanda-tanda yang jelas pula. Lalu kemudian ada permulaan dan ada akhir dari tiap-tiap surah. Isinya bermacam-macam petunjuk. Ada yang berhubungan dengan pelajaran, ada yang berhubungan dengan nasihat, ada yang berhubungan dengan akhlak mulia, mensucikan jiwa, kisah-kisah Rasul yang terdahulu dan umat-umatnya, petunjuk ke dalam kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, mengatakan bahwa kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda mengetahui? Kan huruf hijaiyah aja Anda tak bisa. Jadi kayak mana Anda bisa paham Quran? Seperti itu. Jadi berbeda ketika kita mengkaji kitabmu. Kitabmu itu murni terjemahan. Yang mana ketika orang Indonesia pergi ke Thailand, dibacakan kitabnya orang Thailand, maka yang terjadi kemudian adalah pelangak-pelongo. Orang Indonesia yang ke Thailand mendengarkan orang baca Bible tidak akan pernah paham. Orang Thailand pergi ke Indonesia mendengarkan Bible dibacakan, pelangak-pelongo, tidak akan ngerti. Tapi orang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi, yang pergi ke Pakistan, yang pergi ke Cina, yang pergi ke Thailand, yang pergi kemana saja di muka bumi ini, ketika dibacakan Quran, mereka paham, mereka ngerti. Ya, itulah yang membedakan. Kenapa? Karena kaidah pemahaman Al-Quran antara orang yang paham Quran dengan orang yang paham Quran lainnya itu sama. Sementara Bible dipahami masing-masing sesuai dengan selera, iman, dan tingkat taraf IQ orang-orang tersebut. Seperti itu. Nah, itulah sebenarnya tujuan saya, Pak, menghilangkan debat ini. Ya, bagaimana caranya menghilangkan debat ini? Saya itu ingin membuktikan bahwa antara Islam dan Kristen itu nggak ada kaitannya, Pak. Nggak ada hubungannya. Ya, sama seperti Lia Eden, kalau Bapak tahu, ya, Jamaah Salafullah, ya, yang pemimpinnya itu Lia Aminuddin, ya, atau Lia Eden,
yang mengatakan meneruskan ajaran Islam, meneruskan ajaran Hindu, meneruskan ajaran Kristen dan segala macam, dia teruskan semua. Ya, persis klaimnya seperti orang-orang yang mengklaim bahwa Muhammad adalah meneruskan agama-agama sebelumnya. Nah, Islam tidak ada hubungannya dengan Lia Eden. Sekalipun Lia Eden mengaku bahwa dia meneruskan ajaran-ajaran dari Jibril, dia mengatakan begitu. Nah, sama Pak, saya itu ingin membuktikan begitu loh, ingin menunjukkan bahwa nggak ada loh kaitannya Islam dengan Kristen itu nggak punya kaitan, dengan Yahudi itu nggak punya kaitan. Yahudi Kristen dengan Islam itu nggak punya kaitan. Kalau Yahudi Kristen ada kaitannya. Kalau itu sudah terbukti maka clear. Ini kan berangkat dari keprihatinan saya, kesedihan saya melihat sekarang itu ya di YouTube di mana orang-orang mengatakan wah Muhammad dinubuatkan dalam Bible begini. Saya bilang itu semua bullshit ya, itu semua tidak benar ya. Bahwa supaya Islam dan Kristen ini adem ayem gitu loh hubungannya itu. Nggak usah seperti itu, agamanya masing-masing gitu loh. Jadi gini saudara Edis, ya, saya tanggapin yang ini ya. Kamu katakan Islam Kristen gak ada kaitan. Lalu kamu katakan Yahudi Kristen ada kaitannya. Ini saya jelaskan sama kamu ya, ini bukan berdasar atas kebencian. Ajaran agama Islam itu adalah penyempurna dari seluruh rangkaian ajaran Allah yang Allah wahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril terhadap nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam itu menerangkan kekeliruan, kesesatan kaum terdahulu terhadap penyelewengan mereka akan firman Allah, akan misi kedatangan para nabi dan rasul kepada kaum-kaum terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian kamu katakan tidak ada manfaatnya memperdebatkan antara Islam dan Kristen. Pahami dengan baik. Kristen agama syiar, Islam juga adalah agama syiar. Bedanya, Islam menyebar dengan mengajarkan pondasi dua. Pertama, ilmu. Kedua, iman. Berbeda dengan syiar yang dilakukan oleh orang Kristen. Iman dan iman. Itu yang menjadikan antara umat Kristen dan umat Islam itu berbeda. Apakah ada kaitannya? Jelas berkaitan. Al-Quran menceritakan tentang kekeliruan. Kemudian Kristen tetap aja mengajarkan kekeliruan itu sebagai sebuah kebenaran. Apa dasarnya saya mengatakan itu kekeliruan? Pertama, yang saya jabarkan kepada saudara, kitab Anda hanyalah terjemahan. Kita tidak bisa menarik benang merah antara pengajaran para nabi terhadap pengajaran Kristen. Jangan terlalu jauh. Misi kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang kalian sebut sebagai Yesus, ketika dia terangkat ke langit, siapa kemudian yang melanjutkan ajarannya? Apakah Kristen? Tidak. Kenapa tidak? Karena ajaran Kristen dan ajaran Yesus bertentangan 380 derajat. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk mentaati Taurat. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabat. Yesus mengajarkan sunnah. Yesus mengajarkan puasa. Yesus mengajarkan syahadat. Yesus mengajarkan sujud ibadah kepada Allah. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Yesus mengajarkan setitik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Bagaimana dengan Kristen? Apa yang diajarkan oleh Kristen kemudian? Jelas yang diajarkan Kristen kemudian adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran Kaisar Romawi tentang pengajaran penyembahan terhadap berhala-berhala. Apa itu? Konsep Trinitas yang dianut Mesir kuno, diadopsi kemudian oleh Romawi, diadopsi oleh Yunani, mempusi masuk ke dalam pengajaran Yesus, lahirlah ajaran Kristen. Jadi hubungannya jelas antara Yahudi dengan Kristen. Yahudi tetap mentuhankan Allah, Yahudi tetap mengajarkan ajaran Torah. Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mengatakan kitab itu melalui Efesus 2 ayat 15, melalui Galatia 5 ayat 1, bahwa pengajaran hukum Torah itu sudah digenapi atau itu sudah dihilangkan. Kemudian di dalam Galatia 3 ayat 13, dengan sekonyong-konyong
Paulus yang bukan pengikut Yesus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang palang, di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Torah. Padahal garis benang merahnya jelas, hukum Torah itu hanya diberikan kepada Bani Israel, keturunan Yakub, Bani Abraham dari sisi Ishak. Taurat itu diberikan kepada mereka. Yeremia 31 ayat 33. Apa bunyinya? Perjanjian baruku antara aku Allah dan Bani Israel adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, ke dalam batin setiap Bani Israel, ke dalam batin setiap Bani Yakub, ke dalam batin setiap Bani Abraham dari sisi Ishak. Tidak ada di situ Kristen, tidak ada Eropa, tidak ada Amerika, tidak ada Belanda, tidak ada Indonesia, tidak ada Cina, tidak ada. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Kemudian agen Romawi bernama Paulus, bersama dengan krunya mengatakan, dengan matinya Yesus maka Kristen dibebaskan dari hukum Torah. Apa hubungannya? Torah untuk orang Yahudi, kenapa kalian yang dibebaskan? Nyambungnya di mana? Itu semata-mata untuk melakukan propaganda, melakukan penyesatan bahwa Kristen itu adalah penerus daripada pengajaran para nabi-nabi. Padahal sesungguhnya bukan. Itulah yang dimaksud oleh Yesus di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 19, bahwa penyesat atau antikristus itu betul-betul berasal dari kita, berasal di tengah-tengah kita, tapi sungguh mereka bukan benar-benar dari kita. Itu jelas. Kemudian Lukas sendiri mengatakan dalam Lukas 20 ayat 30, apa katanya? Sungguh penyesat itu berasal dari kita, dari tengah-tengah kita, di antara kita. Itu Lukas sendiri yang mengatakan seperti itu. Artinya penyesat itu berasal dari abad pertama. Jadi itu kaitannya. Yahudi tidak mengenal Kristen. Kristen itu mengaku mengenal kepada Yahudi. Kemudian Islam datang, meluruskan Yahudi, meluruskan Kristen. Ini loh ajaran yang sebenarnya. Ini loh yang diajarkan Allah kepada Abraham. Ini loh yang diajarkan Allah kepada Musa. Ini loh yang Yesus bawa, yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Islam datang sebagai batu sandungan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ini yang perlu kau pahami. Saya rasa cukup ya Julia. Dalam diskusi itu tidak boleh ad hominem yang mengatakan Anda tidak mengerti. Sama seperti perkataan Joshua Tewuh kemarin di YouTube yang dia debat itu, bro ini tidak mengerti Alkitab. Bro ini, loh, dalam diskusi itu nggak bisa seperti itu. Ke materi aja, nggak usah ngomentarin bahwa lawan bicara nggak ngerti ini. Itu yang harus disebut dengan ad hominem. Nggak perlu semacam itu tuh. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda memahami Bible terjemahan, sama saya memahami Bible terjemahan. Artinya kita punya bekal sama dari sisi pemahaman terhadap Bible. Bagaimana dengan Quran? Saya paham Quran, antum tidak paham kan? Cuman bisa mengatakan antum, ana, afwan dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kondisi ini harus Anda sadari. Ketika saya ingin mengkaji kitabnya orang Yahudi misalnya, saya ingin mengkaji Tanakh dengan menghadap langsung, berbincang langsung kepada Mori atau kepada rabi-rabi Yahudi. Apakah kemudian saya datang dengan gaya saya, dengan modal saya yang hanya terjemahan, itu pun hanya nebeng di kitab yang diterjemahkan oleh orang Kristen, kemudian saya datang mendebat mereka. Mori Dili, kamu salah. Di dalam Taurat itu dikatakan jelas seperti ini. Di dalam Tauratmu itu dikatakan bahwa telah lahir seorang anak namanya Immanuel. Itu harus kamu paham. Jadi kamu itu tidak paham. Yang paham itu aku. Padahal kenyataannya si Moribili ini ahli Tanakh. Saya modal terjemahan. Lantas kemudian dengan gagahnya saya mengatakan, saya telah menguasai kitabmu. Ya, semua yang ada dalam kitab Tanakh itu saya pahami. Saya yang paling paham Tanakh di antara seluruh manusia di muka bumi. Apakah ini perbuatan orang waras? Tentu tidak. Saya harus mendudukkan porsi saya di hadapan rabi-rabi Yahudi yang memahami kitabnya mereka. Seperti itu. Nah, demikian juga adanya dengan kamu terhadap Quran. Jangan lantas kamu mengatakan, aku paling pintar, aku yang paling hebat, aku yang paling cerdas.
di antara seluruh orang Islam di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mengalahkan pemahaman Quran saya. Gak bisa kamu mengatakan seperti itu, saudara Edis, karena kamu huruf hijaiyah saja kamu gak paham. Yang kamu maksud itu, kamu paham itu adalah terjemahan. Jadi kamu ingin mendudukkan Al-Quran sama dengan kitabmu. Kitabmu iya memang terjemahan, memahaminya hanya berdasarkan iman, dan iman. Kalau Quran tidak bisa seperti itu. Harus sesuai dengan kaidah yang saya jelaskan kepada kamu. Jadi ada cetakannya, Edis. Jadi ketika kita ingin membuat mendirikan sebuah rumah, maka pondasinya dulu harus kuat. Kalau tidak kuat pondasi, kemudian kamu membuat tiang atau kamu membuat dinding, lantas kamu membuat atap, rubuh itu. Semakin kamu mengaku rumahmu paling kokoh, kamu tambahkan pemahaman lagi kepada dirimu yang hanya modal terjemahan, kamu akan semakin sesat. Untuk itulah kemudian, ketika Anda ingin mengkaji, supaya tidak ada debat kusir, Anda harus tampil sebagai orang yang paham Quran. Baru kemudian berdebat tentang Quran. Itu baru hebat. Tapi kalau hanya modal terjemahan, petantang petenteng sana kemari ngaku paling hebat Al-Quran di antara seluruh umat Islam di dunia ini, itu kamu yang ditertawakan sama orang. Ditertawakan bukan hanya dari umat Islam, dari golonganmu sendiri, dari kalanganmu sendiri menertawakan kamu. Pasti mereka akan bertanya, benarkah? Jangan-jangan kamu kayak Saifuddin Ibrahim lagi. Saifuddin Ibrahim itu kan menipu kita, ngaku-ngaku dia ustadz, ngaku-ngaku ulama. Ditantang sama umat Islam untuk berdebat, nggak bisa dia baca Quran rupanya. Jangan-jangan kau kayak gitu. Nah, itu orang-orang kalangan kamu sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi debat kusir itu tidak akan pernah terjadi ketika dari pihak Kristen mendudukkan kitabnya seperti original teksnya dan mendudukkan kitab Al-Quran sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Dengan kata lain, istilah-istilah Islami yang ada di dalam kitabnya orang Kristen Indonesia dihilangkan, dihapuskan, diganti dengan istilah-istilah Yunani, maka pasti debat itu tidak akan ada terjadi. Layaknya Hindu dengan Islam, layaknya Buddha dengan Islam, tidak ada debat agama. Kenapa? Hindu pede, Buddha pede, percaya diri mereka dengan kitabnya mereka. Kristen tidak, dia ke-Islam-Islaman dia. Kristen begitu masuk Indonesia, diupayakan kitabnya supaya berbau seperti kitabnya orang Islam. Nah, itulah jeleknya di situ, sehingga terjadi debat. Andai saja Allah diganti Theos, kemudian Nabi atau Rasul diganti Apostolos, selesai, tidak ada masalah. Tapi ini kan ada Allah, ada mujizat, ada kata iman, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada Roh Kudus. Dan kayak mana kita tidak berdebat? Pasti berdebat. Jadi itu dasarnya. Oke, saudara Edis, saya kira Anda sudah paham ya bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Dan Anda, saya kira sudah sadar bahwa sejatinya Anda bercermin dulu ketika Anda mengatakan Anda yang paling hebat di antara seluruh orang Islam dalam memahami Quran. Anda harus sadari bahwa bekal Anda untuk untuk mengkritisi Quran itu tidak ada sama sekali selain daripada terjemahan. Sedangkan terjemahan itu tidak mudah. Menerjemahkan Al-Quran itu membutuhkan ilmu. Dan mengkaji Al-Quran itu tidak hanya dengan terjemahan. Itu yang perlu saudara pahami. Ternyata saya harus memahami Quran itu tidak mesti dengan terjemahan. Saya harus bisa, minimal 3 bulan ini saya harus bisa baca Quran. Lalu kemudian 3 bulan berikutnya saya harus bisa nahwu shorah. 3 bulan kemudian saya harus sudah bisa qiraat dengan benar. Begitu seterusnya. Anda harus punya program supaya Anda bisa mengkritisi Al-Quran. Cuman saya tidak jamin begitu Anda paham Quran, Anda jadi mu'alaf. Saya tidak jamin, ya. Seperti itu. Saya kira kita tutup aja diskusi ini. Intinya Anda sudah paham bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan hanya modal terjemahan saja. Terima kasih. Demikianlah para sahabat, dengan harapan kita bisa memperoleh pemahaman dari video ini bahwa misionaris yang malang melintang, kadang masuk ke masjid ketika bulan puasa ikut berbuka, kemudian membuat akun Facebook seolah-olah dia adalah seorang muslim, kemudian
retorika, metode penyampaian dibentuk dibentuk seakan-akan keislam-islaman, sehingga orang bisa tertipu, terkecoh dengan penjabaran atau penyampaiannya tentang apa yang dia paparkan. Nah, inilah dia edisi debutar ya. Mudah-mudahan video ini sekali lagi bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membentengi iman kita. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, sehingga banyak yang bisa memahami kalau mengkritisi Al-Quran itu adalah sesuatu perbuatan yang konyol, tidak akan menghasilkan buah positif, tetapi akan semakin menyesatkan sang pengkritik itu sendiri. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.